Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yakobo P. Sijabat, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis keputusan taktis pada PT Pesona Remaja. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya, Devina Mizanul, sebagai pemateri juga moderator. Kemudian ada Jajang Sudrajat, Sofia Sawa, Mutia Zahra, dan Ingriana Astuti. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, menghentikan atau meneruskan produk. Pada laporan laba rugi, angka penjualan merek BNA model Cutdry dan Kaisar model Kargo dari tahun 2004 sampai 2006 jumlahnya rendah dan semakin lama mengalami penurunan serta kontribusi marginnya berjumlah negatif. Maka harus diambil tindakan apakah kedua produk itu tetap diproduksi atau dihentikan agar laba dapat meningkat. Kemudian yang kedua ada pengganti mesin potong lama dengan mesin potong baru. Salah satu mesin yang digunakan dalam produksi yaitu mesin potong cutter dari Jepang pada tahun 2007. Sisa umur ekonomi salah satu mesin potong cutter tersebut adalah 0. Tetapi mesin potong cutter itu masih dapat digunakan walaupun kemampuannya menurun dengan nilai sisa sebesar 50 juta. Kemudian yang ketiga adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Secara umum, kapasitas produksi maksimum setiap tahunnya mencapai 6.000 potong celana jeans, sedangkan aktualnya yaitu hanya 51.000 yang diprediksi akan diproduksi pada tahun 2007 sehingga ada sekitar 36% yang tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan berharap dapat menggunakan kapasitas menganggur tersebut dengan optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia Salwa. Kepada Sofia Salwa, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai alternatif penyelesaian. Yang pertama yaitu menghentikan atau meneruskan produk. Perusahaan perlu melakukan perhitungan untuk menentukan komposisi produk dengan cara memaksimalkan keuntungan yang dapat mereka peroleh sebelum memulai produksi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengganti mesin potong lama dengan mesin potong baru. Karena ada masalah dalam mesin jam brother dan mesin press listrik, perusahaan harus mempertimbangkan untuk berinvestasi di kedua mesin tersebut. Perusahaan perlu menganalisis investasi mereka terhadap analisis biaya dan anggaran modal yang terkait. Selanjutnya yang ketiga yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Saat menerima pesanan khusus, perusahaan perlu memperhatikan beberapa faktor seperti kapasitas maksimum dan harga satuan mesin produksi. Jika suatu perusahaan menerima harga di bawah harga jual, maka perusahaan harus terlebih dahulu melakukan analisis biaya yang sesuai untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia Salwa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Zahra. Selanjutnya, identifikasi biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, 2 biaya tenaga kerja langsung, 3 biaya overhead pabrik yang meliputi biaya bahan pembantu, biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi gedung, biaya depresiasi kendaraan, biaya depresiasi inventaris, asuransi kebakaran, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan gedung, biaya listrik, air, dan telepon, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. 4. Biaya pemasaran dan distribusi, meliputi biaya promosi dan biaya kirim. 5. Biaya administrasi dan umum, meliputi biaya retribusi sampah, biaya obat-obatan, biaya perlengkapan dapur, dan biaya perlengkapan kantor. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Zahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ingriana Astuti. Kepada Ingri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya.
Di sini saya akan menyampaikan mengenai pertimbangan faktor kualitatif di dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, ada kebijakan perusahaan dalam keputusan menghentikan atau meneruskan suatu produk. Faktor kualitatif yang harus diperhatikan adalah kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa dapat dilakukan penghentian produk apabila perusahaan sudah memiliki pengganti dari produk yang akan dihentikan. Jika penghentian produk dilakukan tanpa ada penggantinya, maka dapat terjadi pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Kemudian yang kedua, produk andalan yang menjadi ciri khas perusahaan. PT Pesona Remaja memiliki kebijakan yang mengatur bahwa produk jenis AKO dengan berbagai model merupakan produk khas perusahaan, sehingga perusahaan tidak menerima pesanan khusus untuk produk jenis AKO berbagai model karena terdapat jenis bahan yang khas yang dimiliki produk AKO tersebut. Nah, namun pesanan khusus untuk jenis produk lainnya masih dapat diterima dan hanya dapat dilakukan oleh pelanggan yang bukan merupakan pesaing. Kemudian yang ketiga, ada keadaan keuangan perusahaan dan keadaan perekonomian negara. Hal tersebut berhubungan dengan bunga kredit yang akan dikenakan jika perusahaan mengambil kredit untuk investasi dan tingkat angsuran. Meskipun kebutuhan akan investasi sangat diperlukan, tetapi jika kondisi keuangan suatu perusahaan tidak memungkinkan, maka perusahaan perlu menganalisis kembali keputusan untuk berinvestasi. Kemudian yang keempat, jumlah sarana produksi yang menunjang kegiatan operasional perusahaan mengalami kekurangan. Nah, hal ini dilakukan agar barang produksi yang tersebar di antara konsumen tidak terjadi karena kekurangan dan perusahaan dapat memenuhi semua permintaan konsumen dengan tepat waktu. Kemudian yang kelima, ada tenaga kerja langsung yang terbatas sehingga produksi tidak dapat dimaksimalkan. Karena jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas maksimal mesin, maka penambahan tenaga kerja langsung harus dilakukan jika akan memaksimalkan produksi. Kemudian yang terakhir, ada sumber daya atau bahan baku terbatas. Contohnya, jenis kain jeans yang hanya bisa diperoleh dari satu distributor saja. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kekhasan produk, maka harus tetap dibeli meskipun dengan harga yang sangat mahal. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indriana. Materi terakhir akan disampaikan oleh Jajang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang terakhir tentang pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan menghentikan atau meneruskan produk. Dari tahun 2005 sampai 2007, angka penjualan merek DNA model Cut Bray dari Cesar, model Cargo mengalami penurunan dan kontribusi marginnya negatif. Berdasarkan model Cargo, berdasarkan pemisahan biaya variabel dan analisis biaya relevan, diketahui bahwa penjualan produk pemisahan biaya variabel dan analisis biaya relevan diketahui bahwa penjualan produk DNA Cut Bray dan Cesar model Cargo serta laba bersih perusahaan mengalami penurunan tahun hingga tahun 2008. Apabila perusahaan akan tetap meneruskan produksi produk DNA model Cut Bray dan Cesar model Cargo, maka laba yang akan didapatkan perusahaan sebesar Rp121.049.435. Tetapi jika perusahaan menghentikan produk tersebut, maka laba yang akan didapatkan perusahaan sebesar Rp122.115.789 juta. Dan terdapat laba bersih sebesar 1,066354. Jadi dapat disimpulkan bahwa menghentikan produksi lebih baik dilakukan karena akan menaikkan laba perusahaan. Untuk yang kedua adalah keputusan mengganti mesin potong lama dengan mesin potong yang baru. Dengan melihat kondisi laba yang terus menurun, maka pihak manajemen memiliki rencana untuk meminjam uang ke bank seharga perolehan mesin tersebut dan dikurangi uang hasil penjualan mesin lama. Berdasarkan analisis biaya relevan, sebaiknya perusahaan membeli mesin potong baru dengan modal dari hasil penjualan mesin potong lama dan diperoleh sisa dari pinjaman bank dengan bunga sebesar 10%. Laba operasi yang diperoleh jika tetap menggunakan mesin potong yang lama adalah sebesar 32,5
0,771,077,571 selama 10 tahun. Sedangkan laba operasi yang diperoleh jika membeli mesin potong yang baru adalah sebesar 33,143,141,239 selama 10 tahun. Untuk yang terakhir adalah keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. PT Pesona Remaja mendapat pesanan khusus celana cut bray dan jeans skinny sebesar 12.000 potong yang kualitasnya sama dengan merek AKO tanpa stiker dan label, tanpa pengemasan dan tanpa dikirim dengan harga satuannya di bawah harga jual biasanya yaitu 90.500. Sedangkan harga jual biasanya yaitu 100.000. Berdasarkan analisis biaya relevan, sebaiknya perusahaan menerima pesanan khusus itu karena dapat menaikkan laba. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi dan materi telah kami sampaikan. Kami akan menyampaikan kesimpulannya. PT Pesona Remaja dihadapkan dengan beberapa masalah dan diperlukan analisis secara relevan dan memerhatikan faktor kualitatif untuk mengambil keputusan dari masalah-masalah tersebut. Keputusan yang diambil adalah yang pertama, produksi celana jeans DNA jenis cut bray dan kain jenis kargo dihentikan karena akan meningkatkan laba perusahaan. Kedua, perusahaan melakukan pembelian mesin potong yang baru dengan modal dari penjualan mesin potong yang lama dan sisanya diperoleh dari kredit bank dengan bunga 10%, karena laba yang akan diperoleh selama 10 tahun akan lebih besar. Lalu yang ketiga, perusahaan menerima pesanan khusus karena dapat menambah laba. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.